Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita mau bahas tentang hukum Kirchhoff sama materi yang terkait penggunaan multimeter di rangkaian listrik. Nanti dalam satu simulasi bisa dilihat. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, hukum Kirchhoff itu kenapa harus dipelajari? Jika kalian ketemu rangkaian yang dia lebih rumit, yang dia memiliki percabangan, banyak percabangan ataupun beberapa percabangan, maka itu cara penyelesaiannya menggunakan pendekatan hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff ini terdiri dari dua bahasan. Yang pertama, hukum Kirchhoff arus. Yang kedua, hukum Kirchhoff tegangan. Nah, untuk bahasan pada pertemuan hari ini, kita mau bahas tentang hukum Kirchhoff arus atau biasa disebut KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, untuk hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa dalam suatu node atau nanti saya ilustrasikan ke rangkaian, jika ada suatu node atau titik percabangan, maka arus yang masuk itu sama dengan arus keluar. Dengan kata lain, jika dijumlahkan arus masuk dikurangi arus keluarnya, maka jumlahnya sama dengan 0. Nah, sigma I dalam suatu rangkaian itu sama dengan 0. Nah, apabila ada suatu node atau titik percabangan, di situ kita bisa ketahui arus masuk dan arus keluarnya, maka nilai dari arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, secara garis besar seperti ini. Ini adalah ilustrasi sederhana. Nanti kita juga lihat ke dalam bentuk rangkaiannya. Nah, kalau ke dalam ilustrasi ini, di sini ada sumber baterai. Baterai atau sumber DC, sumber searah. Sumber searah itu kalau nyetrum nggak sakit. Nah, itu di sini sumber DC berupa baterai punya polaritas positif dan negatif. Nah, di sini ada satu titik yang bulat-bulat di tengah ini namanya node. Nah, di sini ada arus masuk sama ada arus keluar. Nah, arus masuk ditandai dengan positif, arus keluar ditandai dengan negatif. Nah, arus masuk yang menuju ke dalam node, di sini ada I2, ada I3, ada I4, itu ditandai sebagai nilai arus positif. Sedangkan arus yang meninggalkan node atau keluar, di sini ada I1 dan I5, itu ditandai dengan angka negatif. Nah, ketika ini semua dijumlahkan, nilainya sama dengan 0. Nah, kalau yang negatif ini kita pindah ruas ke ruas kanan, maka nilainya itu akan ketemu bahwa nilai arus masuk sama dengan nilai arus keluarnya. Kita lanjut ke dalam suatu rangkaian. Rangkaian ini yang ada di sebelah kiri, dia punya sumber baterai senilai 10 volt. R1 400 ohm, R2 200 ohm, R3 100 ohm. Nah, ini rangkaian ini yang akan kita bahas secara teori dan secara praktek. Nah, nanti secara praktek kalian realisasikan ke dalam Proteus untuk dicek nilainya sama enggak? Ada perbedaan enggak? Misalkan nilainya sama persiskah atau ada selisih sedikit? Kita lihat di sini ada sumber baterai positif dan negatif. Ada R1, R2, dan R3. Arah arus dalam satu rangkaian itu mengalir dari potensial positif ke potensial negatif. Kalau kalian lihat di sini
Dari sumber ini jalan menuju ke R1. Nah, ini ada arah panah I. Ini menunjukkan arah arus. Jadi arahnya itu dari positif menuju negatif atau menuju ground-nya. Nah, di sini arus mengenai R1. Arus yang berada pada R1 dikasih simbol IR1 pada rangkaian ini. Tegangan yang terukur pada R1 dikasih simbol VR1. Nah, terus berjalan di sini ada IR2 sama IR3. Mana yang kita sebut sebagai node atau titik percabangannya? Node atau titik percabangannya ada yang di node A ini. Node A ini menunjukkan bahwa arus masuknya IR1, arus keluarnya yang meninggalkan cabang ini adalah IR2 sama IR3. Nah, berarti nanti kalian akan membuktikan bahwa nilai arus pada R1 atau IR1 itu harus sama dengan nilai penjumlahan arus di R2 ditambah dengan di R3. Kalau suatu saat ketemu cabangnya di node A ini ada 5 misalkan, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, ya berarti I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5 ditambah I6, itu kalau dijumlah arusnya itu sama dengan I1 yang I masuknya ini. Nah, ketika kalian ketemu rangkaian seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya ada yang di sebelah kanan sini. Kita tuliskan dulu. Pada node A, jumlah arus sama dengan 0. Arus masuk dikasih tanda positif, arus keluar dikasih tanda negatif. Arus masuknya yang IR1. Arus keluarnya yang IR2 sama IR3. Berarti IR1 dikurangi IR2 dikurangi IR3 sama dengan 0. Nah, yang negatif ini kita kasih ke ruas kanan, kita pindah. Yang arus keluar ini kita pindah ke ruas kanan. Nah, berarti yang awalnya di ruas kiri jadi negatif, pindah ke ruas kanan, dia jadi positif. Nah, IR1 sama dengan IR2 ditambah IR3. Berarti menurut kaidah hukum Kirchhoff arus ini sudah terpenuhi. Arus masuk sama dengan arus keluarnya. Seperti itu. Nah, karena kita belum tahu nilai I-nya berapa, nilai V-nya berapa, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. I kalau pakai hukum Ohm yang pertemuan sebelumnya itu sama dengan V per R. Maka kita masukkan rumus dasarnya. I sama dengan V per R. Nah, karena ini punyanya R1, maka ditulis V pada R1 dibagi R1. Nah, selanjutnya kalau IR2 ditulis yang bersesuaian juga. V pada R2 dibagi dengan R2. Nah, kalau IR3, V pada R3 dibagi R3, seperti itu. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu, berarti kita punya dua persamaan matematik yang akan kita selesaikan. Nah, persamaan yang pertama tentang penyelesaian arusnya ini. Kalau sudah, kita masukkan ke langkah berikutnya. Kita tinjau dulu. Pada titik percabangan A ini ada R2 sama R3 yang dia tersusun secara paralel. Kalau tersusun secara paralel, maka R2 dan R3 itu nilai tegangannya sama. Dari mana kita tahunya? Dari pertemuan yang sebelumnya, yang Bu Hanum pernah kasih catatan penting itu. Catatan penting saat susunan paralel yang sama adalah tegangannya. Arusnya berbeda. Nah, kalau seri,
arusnya sama, tegangannya yang berbeda. Nah, karena itu sudah kita pegang, maka kita lanjut di sini. Kita punya penyelesaian bahwa VR2 itu sama dengan VR3. Jadi cukup dicari salah satunya. Tanpa mencari semuanya, kita sudah bisa tahu kalau nilai VR3 atau V3-nya sama dengan V2-nya. Nah, sudah kita selesaikan. Di dalam satu rangkaian, tegangan sumber itu nilainya sama dengan tegangan total di rangkaian ini. Berarti E sama dengan VR1 ditambah VR2. Nah, ini rumus dasarnya. Dengan persamaan matematika kita bisa selesaikan. Kemudian diperoleh bahwa nilai arus pada R1 senilai 21,43. Nilai arus pada IR2 7,14. Nilai arus pada IR3 14,26. Nah, kita cross check. Benar enggak? Arus yang masuk adalah I1. IR1 nilainya 21,43. Arus keluarnya adalah penjumlahan IR2 ditambah IR3. Hasil penjumlahannya berapa? 21,4 juga. Nah, berarti dari perhitungan ini sudah ketemu bahwa benar ternyata hukum Kirchhoff arus itu menunjukkan bahwa arus yang masuk ke node atau titik percabangan A itu sama dengan arus yang keluar meninggalkan titik percabangan ini. Begitu. Ini adalah pembahasan secara teorinya. Nah, secara prakteknya bagaimana? Secara prakteknya ini. Nanti akan saya tunjukkan ke kalian cara ngerangkainya dari awal. Kalian Proteusnya kan sudah diinstal kan ya. Nah, nanti kalian simulasikan masing-masing individu untuk dibuat laporan yang dikumpulkan dengan batas waktu 1 minggu, yaitu minggu depan. Nah, kita lihat sekarang kita mau realisasikan rangkaian. Apakah nanti secara teori dan praktek hasilnya itu sama. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya. Nah, dari hasil secara teori tadi, I1 sama dengan 21,43. Nah, di hasil I1-nya arus masuknya 21,43. Nah, kita hitung arus keluarnya penjumlahan ini. Penjumlahannya 7,14 ditambah 14,3. Ternyata hasilnya sama, 21,4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti secara teori dan prakteknya sama. Nah, ini kalian perhatikan, Bu Hanum tunjukkan dari awal bagaimana cara merangkai di Proteus untuk merealisasikan rangkaian ini. Jadi saat nanti kalian sudah install Proteusnya, kalian sudah punya tampilan awal yang dia ada gambar rumah, homepage ini, ada yang di sebelahnya schematic capture. Nah, kalau schematic capture ini diklik, nanti akan muncul workspace untuk mengerjakan di sini berupa project board seperti ini. Kalau sudah, kalian yang perlu komponennya apa saja? Di rangkaian ini, kalian perlu komponen resistor sama baterai saja. Nah, cara ngambilnya bagaimana? Cara ngambil komponen di sini. Di sebelah paling kiri, baris kedua, ada komponen mode. Ini diklik. Komponen mode diklik, ambil yang bagian P. P itu maksudnya pick device. Pick itu ngambil, menjemput, mengambil. Jadi kalian mau cari komponen di sini, bagian P. Nah, kalian ketik di sini. Kalian mau cari resistor, diketik res. Ditunggu sejenak, nanti akan muncul preview bahwa inilah yang
resistor yang mau dipakai. Benar ini enggak? Kalau misalkan benar, berarti diklik OK. Nah, taruh ke sini. Resistornya ada berapa? 3. Butuhnya 3, butuhnya ini. Ada apa lagi yang kita perlu? Baterai. Baterai itu banyak jenisnya di sini. Kalau kita mau pakai baterai tunggal, kita ketik sel. Double L. Muncul ilustrasi seperti ini. Ini adalah sumber baterai. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai baterai ganda, bisa diketik bat. Nanti muncul baterainya tumpuk 2. Seperti ini ada 2. Nah, kalian lihat yang muncul di sini komponennya sudah punya nama, sudah punya nilai, tetapi nggak sesuai dengan yang kalian pengen. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubah komponen yang ada di Proteus itu di double klik pada bagian yang pengen diubah. Kalau kalian pengen ubah resistornya ini nilainya, berarti pada nilai ini pas muncul tanda tangan di double klik. Nah, tadi 400 ohm. Nah, diganti kayak gini, di double klik begini nanti muncul untuk menu rubahnya. Nah, misalkan nanti untuk pembeda dengan temannya, R-nya ini diganti nama, misalkan ada yang diganti resistor 1, ada yang diganti res, ada yang diganti R aja, kayak gitu boleh. Ini boleh diganti. Asalkan penggantian ini namanya nggak sama dengan yang sudah ada. Jadi misalkan di workspace ini udah ada resistor 2. Ketika di sini saya kasih nilai resistor nama resistor 2, dia akan muncul notif. Oh, sudah ada nama resistor 2 itu sudah already in use. Mau tetap dipakai enggak? Oh, cancel. Nah, berarti kan itu menunjukkan enggak boleh ganda kalau untuk penamaannya. Kalau untuk nilainya boleh ganda. Nah, baterainya tadi yang diminta, kalian diminta untuk buat rangkaian seperti ini. Baterainya 10 volt, R1-nya 400, R2-nya 200, R3-nya 100. Nah, berarti caranya kalian masuk ke sini. Baterainya ini misalkan kalian ganti nama sumber DC. Boleh. Terus ini 10 volt. Bagian angka diketik 10 volt. Nah, berarti kita tinggal rangkai. Kalau mau ini dibuat rapi, disesuaikan gambar, ini caranya diklik kanan, rotate, boleh clockwise, boleh anti clockwise. Clockwise itu searah jarum jam. Kalau anti clockwise berlawanan. Nah, ini rangkaiannya mau kita realisasikan. Nah, ini cara nyambungkannya udah muncul pensil, ditaruh di ujungnya sini. Pensil ada merah-merah, ini diajak mau disambungkan kemana? Nah, kalau udah mau sambungan ke sini diklik. Nih. Kalau dia digeser masih jalan-jalan garisnya, berarti belum nyambung. Tapi kalau dia sudah klik, pensilnya digeser, dia nggak ikutan, berarti dia sudah nyambung. Nah, yang perlu kalian lihat, di sini itu kan ada, di sumber DC-nya ini kan ada garis panjang sama pendek. Ini merupakan simbol, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatifnya. Nah, kita udah selesaikan, rangkaiannya itu sudah kita selesaikan sama persis seperti punyanya soal ini.
Sudah selesai. Tapi apa yang mau kita cari informasinya? Kita mau cari berapa nilai arusnya, berapa nilai tegangannya. Nah, berarti harus dikasih alat ukur. Cara ngasih alat ukurnya bagaimana? Nah, tempatnya alat ukur kalian lihat di bagian sebelah kiri. Nah, ini ada gambar multimeter. Di bawahnya probe yang kayak suntik ini, di bawahnya probe ada gambar multimeter, diklik. Nah, kalian kalau mau mengukur arus, pakai ammeter, ampermeter. Kalau mau mengukur tegangan, pakai voltmeter. Kenapa pakai DC? DC voltmeter, karena kita bekerja sumbernya ini sumber DC, sumber searah, sumbernya baterai, aki kayak gitu, yang nggak nyetrum, yang nggak sakit kalau terjadi kontak. Nah, kalau sumbernya sinus atau AC, sumber PLN, alternating current, sumber bolak-balik, nanti alat ukurnya yang menyesuaikan, ambil yang AC meter, AC voltmeter, kayak gitu. Nah, sudah. Terus cara ngerangkainya diperhatikan. Cara ngerangkai ampermeter itu bagaimana? Cara ngerangkai ampermeter itu adalah seri terhadap beban yang mau diukur. Nah, seri itu kan berurutan. Berarti kan letaknya harusnya di sini. Nah, berarti ini kita hapus sebentar rangkaiannya. Kita kasih ampermeter di sini. Kita rangkai ke sini ampermeternya. Nah, kalau sudah kita rangkai ampermeter pertama, dirangkai ke resistor 1. Ini kalau kemepetan bisa digeser resistornya. Resistornya kita geser untuk tempat yang lainnya. Cara gesernya, cara hapusnya tinggal kita klik ini. Sudah. Resistor 1 dia sudah punya ampermeter, sudah dipasang secara seri. Nah, resistor 2 dan 3 juga harus punya ampermeter untuk ngitung I2 dan I3-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kasih juga DC ammeter ke sini. Tik, tik. Nah, kita rotate lagi. Kita rotate lagi. Kalau kalian nanti jumpa, terus nilai yang terbaca minus, itu kebalik aja ngerangkainya. Jadi, kalau misalkan di ampermeternya itu ketemu nilai minus, itu berarti plusnya ini ngerangkainya kebalik. Coba Bu Hanum kasih contoh yang keliru, misalkan nilainya jadi minus itu kenapa kayak gini. Jadi plusnya itu kena ke komponen, negatifnya itu kena ke ground. Yang benar seperti itu. Kalau dia ada tanda stop tadi, berarti dia nggak mau lewat jalur itu. Nah, ini kita lihat. Default yang keluar ampermeternya itu satuannya ampere. Padahal di hitungannya tadi miliampere. Maka ini harus kita rubah, di double klik. Display range-nya diubah ke miliampere. Nah, kalau misalkan tidak dirubah, bagaimana Bu? Kalau nggak dirubah, nanti nggak muncul nilainya. Kita coba ya, kita play. Nih. Oh, ternyata benar kalau secara praktek I1-nya ketemu 21,4.
I2-nya 7,14. Nah, ini yang saya bilang, kalau misalkan ampere meternya kalian kebalik nyambungkannya, dia akan muncul nilai min. Ini berarti ngasihnya kebalik. Terus ini kenapa kok munculnya 0,01? Karena satuannya harusnya miliampere, dikasih range ampere kebesaran. Karena maka harus kita ubah. Nah, ini kita kasih ke miliampere range-nya. Terus kita benarkan posisinya. Kita benarkan untuk posisi dia yang tepat, ampere meternya itu yang negatif terhubung sama ground-nya. Nah, ini kita play. Nah, muncul nilainya. Karena sudah kita buktikan secara praktek dan teori nilainya sama, berarti menurut hukum Kirchhoff arus, jika ada suatu node atau titik percabangan, arus masuk harus sama dengan penjumlahan arus keluarnya. Gitu. Itu untuk membuktikan hukum Kirchhoff arus sama untuk mengetahui cara peletakan ampere meter itu seri terhadap bebannya. Nah, sekarang kalau ngeletak tegangan gimana? Kalau meletakkan tegangan gini, alat ukur tegangan atau voltmeter paralel ke yang mau diukur. Misalkan ini ke sini. Nah, kita ambil lagi DC voltmeter ke sini. Nah, kalau dirangkai nanti kalian bisa lihat benar enggak kalau paralel ternyata nilai tegangannya sama kayak gitu. Nah, kita play. Duh, kenapa kok ini nilai tegangan yang di sini tidak terbaca? Nah, ini kita cek sambungannya. Dia mengukur kemana? Nah, kelirunya di sini, dia ngambilnya seharusnya yang plus ngambil ke resistor. Ngukurnya terhadap beban, bukan terhadap sumber ground. Kalau kayak gini, dia ngukur tegangan pada ground, 0 volt. Maka nilainya 0, nggak keluar. Nah, yang ini sudah benar, keluar. 10 volt, benar, terhadap sumber 10 volt. Nah, yang ini kok 0 volt, yang ini kok 0 volt, karena tadi Bu Hanum ngerangkainya dibuat salah, biar kalian bisa cek. Ternyata kalau mengukur tegangan itu terhadap bebannya. Kalau kayak gini berarti ngukur ground, groundnya 0, kayak gitu. Nah, berarti cara benerkannya bagaimana? Kita stop dulu. Jadi kalau masih di play, ini nggak bisa untuk dirangkai. Nah, ini kita rangkainya gini, kita naikkan. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ngambilnya terhadap beban, jadi V3 ya berarti terhadap R3-nya. Kita play. Nah, muncul nilainya. V pada sumber 10 volt, V pada R1 8,57, V2 sama V3-nya sama. Nilainya 1,43. Nah, kalau kita jumlah V1 ditambah V2, nilainya sama, 10 volt. Nah, kayak gitu. Itu adalah penjelasan untuk teori dan praktek hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk kelas TKK 1D? Silahkan kalau mau bertanya. Sudah paham semua atau belum?
Kalian on cam ya, saya screenshot untuk kehadiran dulu. Halo, kelas 1D. Sudah paham atau belum? Bisa